dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita waktu luang, sehingga alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan meringankan langkah-langkah kaki kita, sehingga alhamdulillah kita bisa duduk untuk mendengarkan sedikit dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kemarin di pekan yang lalu kita sudah membahas sedikit muqaddimah dari kitab Qawaidul Arba'. Itu 4 kaidah-kaidah dalam memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah membaca sedikit dari syarah yang disebutkan oleh para ulama. Di muqaddimah Syekh rahimahullahu taala menyebutkan ada 3 tanda-tanda kebahagiaan. Jadi apabila ada pada seseorang 3 perkara ini, maka ini merupakan tanda kebahagiaan. Disebut dengan unwanu as-sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Berbicara tentang masalah kebahagiaan, jadi manusia ini banyak model dan banyak cara untuk mendapatkannya. Betul tidak, Pak? Versinya beda-beda. Versinya beda-beda. Tapi ada juga yang sama. Ada juga yang sama. Ada sebagian dengan cara memperbanyak harta, dan dia menyangka bahwasanya dengan cara mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya begitu, kemudian sampai ini membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kebahagiaan dengan cara tersebut. Tapi rupanya ketika dia sudah mengumpulkan harta yang banyak lagi, ya, malah tiba-tiba tidak dapat juga kebahagiaan tersebut. Malah dia disibukkan dengan harta-hartanya. Ada juga sebagian manusia yang dia mencari kebahagiaan dengan cara mencari jabatan setinggi-tingginya, ya, ingin dikenal, ingin dipuja, ingin disanjung, dan seterusnya. Tapi juga terkadang ketika sudah dapat jabatan tersebut, kita juga mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu letaknya di sini. Kebahagiaan itu letaknya di sini. Di antara kunci yang disebutkan oleh para ulama, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ini teori ya. Prakteknya memang berat. Adalah dengan cara kita qanaah. Itu kuncinya. Qanaah itu menerima apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Makanya disebutkan itu para ulama, kalau masalah dunia kita lihatnya jangan lihat ke atas. Kalau masalah dunia, malu kepala kita, pusing kita kalau melihatnya ke atas, ya, lihatnya ke bawah. Kalau kita banyak mantau ke bawah, insyaallah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masalah ilmu, masalah ibadah, mantau ke atas. Cinin orang yang paling berilmu, cinin orang yang ibadahnya paling top, ya, cinin pokok yang ibadahnya levelnya paling di atas, biar memotivasi kita, memompa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Baik, di pekan yang lalu sudah disebutkan ada 3 ciri-ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan. Apa yang pertama, Pak? Masih ingat enggak?
Kalau diberi, bersyukur. Diberikan, bersyukur. Kalau dicoba, diberikan ujian, sabar. Kalau dia berbuat dosa, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri. Kalau kita dibawahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ngejar rezeki begitu, kita kejar, dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, berarti bukan takdir kita, itu bukan rezeki kita berarti, ya. Karena rezeki itu tidak akan meleset. Kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan buat kita takdir rezeki itu buat kita, tidak akan meleset, tidak akan meleset. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW menyebutkan takdir itu ditulis, ya. Sesungguhnya takdir ditulis, kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 sanah. Ditulis sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi tidak usah khawatir dengan yang namanya apa? Rezeki. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jatahnya berapa per hari, ya. Makanya disebutkan, ada yang disebutkan, apa kata mereka, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Setuju enggak, Pak? Banyak orang yang berusaha tapi tidak hasil. Bahasanya apa? Usaha itu tidak mengkhianati hasil. Buktinya banyak orang yang usaha yang kepalanya ke bawah. Bahasa kita koja pun sampai ke kepala ke bawah, kaki ke atas. Ternyata bolehnya tidak lebih banyak dari orang yang kojanya hanya santai-santai saja. Ini masalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini masalah rezeki ini masalah menjemput apa? Menyebut takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna hadhihi as-salasa unwanus sa'adah. Maka tiga itu tadi itu, kalau dia diberikan dia bersyukur, kalau dia diberi cobaan dia sabar, kalau dia berbuat dosa dan maksiat cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Kata beliau pensyarah kitab ini, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya, kalau Allah dah menjaga seseorang, bagaimana cara kita agar mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti cara apa? Ihfadillah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya kan? Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, ihfadillah, jaga Allah. Maksudnya apa? Kita suruh jaga Allah begitu? Tidak, disuruh kita menjaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga, niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian kata Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Law anna hadhihi al-ummah istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Kalau seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, la yanfa'uka bi syai'in, maka semua manusia itu tak akan mampu memberikan manfaat kepadamu illa qad kataballahu lak, kecuali yang sudah Allah tulis untuk kita. Pasti boleh itu. Begitu juga sebaliknya, kalau seluruh manusia berkumpul ala ayyadurruka bi syai'in, untuk memudaratkanmu, untuk mencelakaimu, la yadurruka, tidak akan mampu mereka mencelakaimu illa qad kataballahu lak, kecuali yang sudah Allah tulis. Ini lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Ibnu Abbas bagaimana dia ta'alluq, artinya mengikat hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh minta kepada Allah, suruh minta pertolongan kepada Allah dan seterusnya. Nah, wa idza tawallahu fid dunya wal akhirah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita di dunia dan di akhirat. Bentuk penjagaan Allah di dunia itu banyak modelnya. Di antaranya dengan cara apa? Memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita,
memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal, memberikan kemudahan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kalau Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Tanda kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Terutama antum diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Itu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada seorang hamba. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fid din, maka Allah akan mudahkan dia dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di akhirat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk penjagaannya, yang pertama dia tidak kekal dalam api neraka. Kalau seandainya dia pelaku dosa besar, masuk ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan, punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, memang dia dijaga benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la sabila ila makarihi an tasila ilaihi, maka tidak ada jalan kepada sesuatu yang dia benci untuk sampai kepadanya. Kalau Allah dah jaga kita, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga kita, la fid dunya wala fil akhirah, ya, baik itu di dunia ataupun apa tidak di akhirat. Jadi tidak ada jalan sesuatu yang kita tidak suka, yang sesuatu yang kita benci untuk sampai kepada kita, la fid dunya wala fil akhirah. Au la fi dinihi wala fi dunyahi, tidak di dalam agamanya juga dan tidak di masalah dunia, urusan agama dan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah sebutkan di sini, Pak, Allah sebagai penolong, Allah sebagai wali alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, Pak. Ini diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan ilan nur, kepada cahaya yang terang benderang. Dari kegelapan, dari ketidakfahaman, dari kemaksiatan, menuju cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Bentuk cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru, kemudian kata Allah, adapun orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, pembantu-pembantu mereka adalah apa? Taghut. Apa itu? Yang mereka minta selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, fa idza tawallaka Allahu akhrajaka minadh-dhulumat. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepadamu, akhrajaka minadh-dhulumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kamu dari kegelapan, dari kesesatan, dari kemaksiatan, dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini disebutkan dzulumatil syirik. Ya. Kegelapan syirik. Syirik ini disebut sesuatu yang gelap. Tahu gelap kotak, Pak? Kalau kotak, orang berjalan di suatu tempat yang kotak itu kira-kira ngari tapak tuh, Pak. Iya, ngari tapak. Namanya kotak, gelap. Ya, tidak ada jalan yang tidak kan tahu begitu. Seperti nanti orang-orang munafik ketika di akhirat. Orang-orang munafik itu ketika di akhirat, Pak, pertama diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik itu pertama diberikan cahaya. Ketika nanti mereka melewati sirat itu,
Ya, diberikan cahaya. Bahkan mereka, bahasa kita tuh apa ya? Nuntut di belakang orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik itu. Kemudian ketika mereka mau jalan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahayanya tersebut. Ketika anak jalan dimati. Ya, kenapa? Karena ketika mereka di dunia yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka tuh menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Itu sifat orang-orang munafik. Menipu Allah ketika di dunia. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Tidaklah mereka menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Ini orang-orang munafik bahaya. Ya, di dunia yang nipu Tuhan, mengatakan menampakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, menampakkan pembelaannya terhadap Islam, padahal dia seperti musuh di dalam api, di dalam apa yang kata kita, api di dalam sokap, atau udang di balik batu, apalah nama istilahnya, pokoknya nak pantau gitu. Dengannya bertabuk macamnya ini ada membuat makar untuk apa? Untuk menjatuhkan Islam, untuk menjatuhkan Islam. Kezaliman, kegelapan syirik dan kekufuran, wasyukuk. Syukuk ini membuat ragu. Ada orang yang dibuat ragu dengan Islam itu. Ada orang yang dibuat ragu. Saya pernah ditanya, pernah di WA oleh orang. Ya, sampai dia ragu dengan keislamannya. Ya, ragu dengan apa? Islaman, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menyebabkan kekufuran. Ya, ragu dengan Islam, ragu dengan kebenaran Islam, tidak boleh, Pak. Ya, Islam itu adalah agama yang hak, Islam itu adalah agama yang benar. Apa penyebabnya, Pak? Dia mudah dimasuki oleh keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh syaitan tersebut karena tidak belajar. Ya, tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, maka akan mudah dia terjatuh ke dalam keraguan, terjatuh ke dalam penyimpangan. Wal ilhad di sini penyimpangan. Ila nuril iman, kepada cahaya keimanan, wal ilmin nafi, dan ilmu yang bermanfaat. Ini di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, Pak? Ilmu kan ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat, belajar apa paham? Betul tidak? Kajian rajin, ya belajar. Nada di amal. Itu tanda ilmu tidak bermanfaat, tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Kalau ditanya kitab dah, ada hitung kitab boleh. Ini kitabnya Ustaz yang dah selesai. Ini. Tapi amal kosong. Ini amalnya apa ya? Kosong. Ini tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat itu akan tercermin di dalam kehidupan seseorang. Itu tanda ilmu manfaat, Pak. Ketika dia bermuamalah dengan orang, ketika dihadapkan dengan duit, takut begitu dia. Golak. Maksudnya bila kak golaknya pun duit nada. Maksudnya dia tidak berani untuk melakukan pengkhianatan di situ. Kelihatan sekali dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, bermuamalah dengan tetangganya, bermuamalah dengan kawannya, bermuamalah dengan gurunya, bermuamalah dengan siapa saja, akan tercermin dalam kehidupan sehari. Itu tanda kalau ilmunya bermanfaat. Nah, kita ini belajar agar ilmu kita bermanfaat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita bisa bermanfaat, agar ilmu tersebut bisa mendatangkan kebaikan, agar ilmu tersebut bisa membuat kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya ilmu yang diamalkan. Kalau banyak hafal itu tidak pakai, Pak. Tidak dipakai itu. Banyak banyak hafal hadis 1000 bapaknya. Tapi isi hadis semua dilanggar semua. Hadis mengatakan ini perbuatan kita seperti ini dan seterusnya. Ya, Quran hafal 30 juz Bapak. Di dalamnya melarang ini, kita lagi ngojah.
Berarti itu tanda ilmu tidak bermanfaat. Bahkan ilmu tersebut akan menjadi bumerang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi hujah nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu jangan belajar banyak-banyak deh. Betul tidak, Pak? Makin banyak belajar, makin dituntut banyak untuk mengamalkannya. Berarti tidak usah belajar. Belajar sikit-sikit ya Ustaz, nanti biar tuntut tak banyak gila di akhirat begitu. Kita tidak belajar juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diazab karena kemalasan kita dan kebodohan kita. Ya. Nah itu. Jadi enggak pilihan yang kira-kira nyoman diri. Ya, kalau biar tidak belajar. Kenapa ya? Kata Ustaz mudah kalau makin banyak belajar, makin banyak tahu, makin banyak tuntutan. Makin tidak banyak belajar juga akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan nanti disifati sebagai orang apa? Orang yang beramal tanpa ilmu. Itu sama dengan orang apa? Orang yang beramal tapi tanpa ilmu, Pak. Orang Yahudi atau Nasrani, Pak? Ya? Orang Nasrani, Pak. Di dalam surah apa ya kalau kita nak nunggu tafsir ya, Pak? Al-Fatihah. Di dalam surah apa ya? Al-Fatihah. Nanti di program Alimni kita baca tafsir surah Al-Fatihah. Biar kita tahu. Allah sebutkan itu orang-orang Nasara disifati dengan orang yang sesat, Pak. Disebutkan dengan orang yang sesat, orang yang beramal tanpa ilmu. Kalau orang Yahudi beda. Orang Yahudi itu pintar. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepintaran mereka. Coba kalau saat itu ya di Israel banyak kan mana keluaran sejarah pintar mereka, tapi apa, Pak? Sombong. Mereka sombong dengan kepintaran mereka. Mereka angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Batarul haq. Mereka menolak yang namanya kebenaran. Wa qamtun nas, bahkan mereka merendahkan manusia. Orang yang sombong itu, Pak, sombong sikit ya banyak. Sikit kan tidak akan masuk surga, Pak. Sedikit saja kesombongan yang ada di dalam diri kita tidak akan masuk surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sifat sombong. Apa sombong itu? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah nolak kebenaran. Bukan sombong orang mau pakai badak, tidak. Kadang kan kita salah persepsi, mata wah nih. Kau yang beliau tu, nah banyak kok sombong. Tidak, bukan itu maksudnya. Apa ini? Oh, jari biak tergantung kalau pedih punggung mahal. Deh, kalau pedih punggung apa ya? Mahal. Jadi hakikat sombong itu apa ya? Batarul haq wa terdas. Kalau buat nak tahu arti dari sombong apa ya? Nolak yang namanya kebenaran. Dari pola tu anda boleh Pak, ini haram, ini perbuatan tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nampak tu ada, pemuah Pak. Itu namanya sombong. Sudah diberikan dalil Quran, Sunnah di hadapan dia, ditolak oleh dia. Kemudian dia meremehkan manusia. Saya mau tanya, boleh nak kita beli baju babagak, Pak? Boleh nak beli baju mahal-mahal? Boleh, Pak. Apa dalil? Boleh nak kita cerita dengan orang-orang kalau habis beli motor, boleh tak? Habis beli motor baru deh, posting di Facebook, alhamdulillah, beli motor baru. Boleh tak, Pak? Boleh baju baru, cerita dengan kawan, alhamdulillah jadi dapat beli motor baju baru, beli gamis baru. Boleh tidak, Pak? Wah, ini mudah boleh, ada dalil enggak? Ada dalilnya, Pak. Dan dia hafal semua, Pak. Di dalam surah Sabbihi isma rabbikal a'la. Apa kata Allah, Pak? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Adapun nikmatku kata Allah, fahaddits, maka ceritakan. Itu semua berkisah, Pak. Wah, kalau berkisah dengan manusia yang jairi dengki dengan kita, Pak, makin menjadi.
Hai kumah Joko, ikau tuh kumah moli bona sikit berkesah, moli ini sikit berkesah, moli ini sikit berkesah. Teman-teman siam kalau biar. Apa ketimpu kita berkesah. Ya kalau kawan-kawan yang udah ngaji deh, mana ya, insya Allah kisah aja memang. Dan muli iPhone baru kisah pun. Alhamdulillah. Jadi aku boleh iPhone baru, alhamdulillah. Kalau dengan kawan-kawan sama ngaji, tidak akan luat ya. Kenapa? Dah tahu dalil. Kan kata Ustaz Mudahti dalam ayat Quran ada. Sunnahnya diceritakan kalau kita mendapatkan apa ya? Mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu lebih suka dengan kita itu, Pak. Nikmatnya kelihatan, kepantau. Duat boleh baju bagak, boleh sepatu bagak, boleh kepiah bagak, boleh, Pak. Inang duit duat ada baju, ya Allah. Hai. Ubah baju kuma pakai semayap. Mana tidak patut kalau bahasa kita. Betul tidak? Jadi Allah tuh lebih suka dengan nikmat yang ada yang diberikan kepada dia itu nampak. Begitu, nampak kepada dia. Macamnya. Jadi tidak apa-apa diceritakan. Pilih-pilih mereka. Oke, sah. Kalau di Facebook tidak usah. Kalau di Facebook tidak usah, karena Facebook kan kita tidak tahu. Kalau kita dah ngelotak bola di Facebook, harus siap-siap di komen. Nang luar di komen pangan. Kalau luar di komen, ngapain pula ngelotak di Facebook kan dia. Harus sabar. Dah konten dakwah. Dia kayak bawa kat luar 3 hari tobat rumah juga. Lalu belah konten dakwah dan harus sabar. Sabar. Jangan dilawan, sabar. Minta rela, Pak. Jazakallah khair ya. Obok lagi, posting lagi, komen lagi ya. Dah sabar. Ya kan? Karena sabar kan dibagi menjadi 3 kan? Sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita meninggalkan maksiat. Kemudian sabar dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nyaman nyobut deh. Nyobut nyaman. Apalagi kalau kita tahu hendak kona, pangan kona, jadi paling nyaman. Sabar. Sabar kan dibagi menjadi 3. Ingat kedua baca meniko. Bakalau kona ke kita? Sabar. Dia kayak nak kisah meniko. Kalau buat kamu yang macam tiada dunia bayam sehat dah. Nak lu ujung-ujung bocoh bawa gara-gara memang dah sabar. Cuba kau ngasal macam aku tu meniko. Itu. Baik. Jadi wal ilmu nafi wal amal soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, karena ilmu yang manfaat itu harus memunculkan apa? Amal. Ilmu yang bermanfaat itu harus ada actionnya. Action. Kalau udah syuting harus ada eksekusinya. Tahu malam tuh tentang keutamaan ini koja. Cuman yang tidak bani jelas masalah apa ya Pak yang empat. Sholat malam. Ya mudah pangan pun jelas kan dia kayak lebih dah. Sholat malam lah kamu. Dia kayak pun jangan bangun ingat pun dia sama-sama mau lebih kan. Ya sama-sama memotivasi diri sebenarnya dan memotivasi orang lain. Kontak nggak yang dipodah lalu sholat malam, yang modah nggak sholat malam, dosa nggak kira Pak? Berdosa nggak kira? Kan sunnah. Sholat malam hukumnya apa? Sunnah. Memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Tapi boleh pahala tak kita? Insya Allah boleh. Kata Nabi SAW, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Nunjuk saja agar orang lain melakukan kebaikan, mendapatkan pahala yang la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Paling nyaman. Ya. Maka model cara dakwah tu banyak model, Pak. Ini dakwah di pahalanya usah. Usah sekali pahalanya. Ya. Baik orang itu ngamalkan atau tidak ngamalkan, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayar ni.
Sikit lagi. Fa idza tawallaka Allah bi ri'ayatihi wa bi taufiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menjagamu bi ri'ayati dengan penjagaannya dan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, fa innaka tas'adu sa'adatan, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan. La syaqa'a ba'daha abada, tidak akan mendapatkan kesengsaraan setelahnya. Fid dunya yatawallaka bil hidayah, di dunia Allah Subhanahu wa taala menjagamu dengan cara memberikan hidayah, wat taufik, was sayr, dan berjalan ala manhaj salim, berjalan di atas manhaj yang selamat. Tahu manhaj? Manhaj dengan madhab beda. Apa yang madhab diri? Beda dengan apa? Manhaj. Kalau manhaj itu metode tata cara kita beragama, itu namanya apa? Manhaj. Kalau madhab artinya, kalau dari kalimat dhahaba yadhabu, pergi, tempat kita pergi mengambil pendapat. Berarti apa? Tempat kita untuk menyandarkan sebuah pendapat, itu namanya apa? Madhab. Madhab dari apa? Madhab Syafi'i. Dah belajar madhab Syafi'i sampai selesai? Dah. Aku tidak bermadhab. Ya, boleh kita bermadhab, boleh, enggak masalah. Itu salah satu metode. Madhab itu adalah manhaj. Paham enggak maksudnya? Madhab itu adalah manhaj di dalam mempelajari ilmu fikih. Kalau dikatakan begini, madhab itu adalah manhaj di dalam mempelajari ilmu fikih. Maksudnya apa ya? Madhab, bermadhab, menisbatkan diri kepada salah satu madhab yang empat, adalah salah satu metode di dalam memahami fikih. Hayat maksudnya. Metode dalam memahami apa? Fikih. Wa fil akhirah, dan di akhirat, yatawallaka bi an yadkhulaka jannatahu khalidan mukhalidan fiha. Kalau di akhirat, kata beliau, Allah akan menjagamu dengan cara apa? Yudkhiluka, memasukkan kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Khalidan mukhalidan fiha, dan kamu kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal, tahu kekal? Berapa lama kekal? Berapa lama Pak Kadus? 1000 tahun? 2000 tahun? Ya, nama kekal ya selama-lamanya. Ya, nama kekal apa? Selama-lamanya. Kemudian kata beliau, fiha la khaufun wala maradu wala syaqa'u wala kibaru wala makarihu. Di dalam surga itu tidak ada rasa takut, kemudian tidak ada sakit. Isi pedih mah surga itu tidak ada rasa takut, tidak ada BAB. Kemudian apa? Wala kibar, tidak ada tua, muda semua. Kibar itu artinya apa? Tua. Kemudian wala makarih, dan tidak ada sesuatu yang kita benci di dalamnya. Hadhihi wilayatullah li 'abdihi al-mu'min fid dunya wal akhirah. Dan inilah termasuk apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat. Cukup ya? Tidak usah ada pertanyaannya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.